ketika engkau memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan banyak berbagi dengan yang lain. Sebaliknya, ketika engkau tidak memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau juga akan susah untuk berbagi dengan orang lain. Dan hal ini menunjukkan masih tersisanya sifat kekanak-kanakan, masih tersisanya kekanak-kanakanmu, dan tidak adanya kesungguhan dalam beribadah. Jadi kata Ibnu Athaillah, ketika kita banyak menerima anugerah, kalau kita ketika banyak menerima anugerah, kemudian kita juga rela berbagi dengan orang lain, menjadi dermawan. Tapi ketika kita tidak memiliki banyak anugerah karunia dari Allah Ta'ala, kemudian kita pun juga enggan berbagi dengan orang lain. Orang yang masih terpengaruh dengan kondisi seperti ini, bahwa akan dermawan ketika dirinya kaya dan akan miskin ketika miskin dirinya menjadi kikir misalkan, maka katanya beliau itu menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Bagaimana anak-anak itu akan suka berbagi ketika makanan yang di tangannya banyak, tapi ketika makanan yang di tangannya sedikit, dia akan makan sembunyi. Kenapa? Takut diminta oleh temannya. Dan itu menunjukkan ada misyidkika fi ubudiyatik, tidak adanya kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tufuliyah wa tatafful huwa tuqul fi qaumin wa laysa minhum wa lam yasta'dinhum. Tufaili huwa alladhi ya'til walima min ghairi da'wati. Wa huwa mansubun ila rajulin min ahli Kufah min Bani Abdillah bin Affan kana yuqalu Tufail al-A'raj. Jadi asal muasalnya bahwa ketika seorang hamba dia akan taat ketika dia banyak menerima anugerah, dan akan berkurang taatnya ketika dia tidak banyak menerima anugerah, maka itu menunjukkan bahwa sifat kita masih belum sungguh-sungguh yakin kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Ta'ala itu ketika menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, pada saat Allah menjelaskan siapakah orang-orang bertakwa itu, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah janjikan surga kepada mereka yang bertakwa. Siapa ciri-cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia yang senantiasa berinfak, dia yang senantiasa berbagi dengan orang lain, baik dalam keadaan sarra, bahagia, wad dharra, ataupun dalam keadaan tidak bahagia, atau dalam keadaan lapang, kesusahan, dia akan senantiasa berbagi dengan orang lain. Mengapa? Karena ketika mengamalkan yang tahakku mimma tahakku bihi min siwa ila qawal faida kunta ibal fakir idza ataita hudud qawmana wa munaka wa tasallu bi awaidi wa hawaka min al-ghani wal 'izza wal jah wal basi was sihha wal 'afiyah wa idzalika min al-hudud wa syahawat imbasata wa farah. Jadi kita kalau untuk bahagia maka harus punya ini, harus punya itu, harus menerima karunia ini, menerima karunia itu. Maka saya sama kamu, katanya beliau, adalah makhluk jasmania, bukan makhluk rohani. Padahal manusia
manusia itu aslinya adalah makhluk rohani. Rohani kita, batin kita ini, ya termasuk kalian, itu sebenarnya tidak membutuhkan apapun selain Allah Ta'ala. Yang dibutuhkan oleh batin kita, yang dibutuhkan oleh nurani kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Sehingga kalau untuk bahagia harus punya makanan enak, untuk menjadi senang harus punya HP baru, untuk menjadi ini harus punya ini dan itu. Maka kalau kita kemudian jadi manusia demikian, itu menandakan bahwa kita ini masih belum sidqun, belum sungguh-sungguh di dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian wa idza muni'ta min hududika wa shahawatik wa abdalaka al-ghina bil fakir wal 'izza bil dhulli wal jah bil humul. Jadi ketika Allah mengganti kondisi kaya dengan kondisi miskin, mengganti kondisi mulia dengan kondisi hina, dan menjadi manusia terhormat dengan jah, punya kedudukan, kemudian menjadi manusia biasa, wal basu bil qabdi wasihha bil marid, dan Allah ganti kelapangan itu dengan kesempitan, kemudian sehat itu diganti dengan sakit, wal afiyah bil baliyah, dan kondisi nyaman itu diganti dengan baliyah, ujian, iqabadan wa jazaa. Maka kita kemudian juga berlaku sempit, dan jaza ini berkeluh kesah terus menerus. Makanya watak manusia pada umumnya itu kalau sudah berpenghasilan maka akan diam, tidak akan cerita pada temannya. Orang kerja biasanya ketika dia untung diam. Coba ketika rugi, pedagang misalkan ketika rugi cerita kemana-mana. Kemarin saya beli mobil misalkan, atau beli sepeda motor, ketika saya jual lagi saya rugi sekian. Cerita itu kalau rugi. Tapi kalau untung esek, tidak akan rame karena karakter manusia itu dia akan senantiasa memiliki ketertarikan kepada sesuatu yang bersifat bendawi. Makanya kalau demikian fasadal dari ala sudut tatafulika ala kalamihim wa la nisbata lahum min maqamin wa innama anta tufailul a'raf nazala fi ghaflatin mu'as. Maka kamu tetap seperti seorang anak kecil yang senantiasa dikalahkan oleh rasa kantuk. Wasadal lebih dari ayatan ala sidqika fi ubudiyyati. Dan itu menunjukkan bahwa kita masih belum sidqun, yaitu belum menjadi manusia yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena asyidqu fil ubudiyyah yaqtadi istiwa ni'mah wal bariyah. Karena kalau ibadah kita itu sudah sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, iman kita, keyakinan kita bahwa yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, ataupun yang memberikan kesusahan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak terpengaruh dengan itu, maka kamu namanya manusia yang stabil. Orang yang tidak stabil itu ketika menerima nikmat dia akan bersyukur dan bahagia. Ketika dia menerima ujian dan kemudian dengan kemiskinan, maka dia akan berkeluh kesah. Tidak menyamakan istiwa ni'mah wal baliyah. Dia tidak menyamakan antara nikmat dan ujian. Ahibbaya antum ahsanad dahru asa fakunu kama syi'tum ana dzalikal khillu. Qala Abu Usman la yakmulur rajulu hatta yasawa fi qalbihi arba'ata asya'. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang, katanya Abu Usman Al-Khairi. Dia menyebutkan kalau ada orang yang masih membedakan antara anugerah dan juga firman ketika Allah Ta'ala tidak memberinya, atau ketika Allah Ta'ala memberinya, atau ketika wal-'izzu wad-dhulli. Jadi atau antara mulia dan hina. Faidakan fakir. Jadi kalau kita betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus terus-menerus berusaha untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi laisu bisadiqin bidhari ma katamu minar rubah wa asarru minasyahwah. Jadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dia akan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia akan senantiasa berinfak, baik dirinya dalam keadaan senang atau dirinya dalam keadaan susah. Orang kalau berinfak dalam keadaan senang, siapapun bisa, siapapun sanggup. Tapi kalau dalam keadaan susah, tidak banyak yang mampu begitu. Maka yang ketika dia bisa berinfak dalam keadaan susah dan senang itu kondisinya sama, maka itulah orang-orang yang imannya betul-betul sudah benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa yang Maha Pemberi itu adalah Allah. Semua yang ada pada dirinya itu adalah titipan. Fa kharaja min hadhihi an-nisbah li'adami sidqihi fasara yuqalu syai'ul amir ulaika al-kadhibun 'ala Allah. Mereka lah orang-orang yang dusta menurut Allah Subhanahu wa taala, as-sadduna al-ibadah an suhbati awliyaillah, yang akan senantiasa terhalang dari beribadah bersama para aulia illah. Jadi orang yang ketika dirinya dalam kelapangan rezeki berbagi, ketika berada dalam kesusahan tidak berbagi, maka orang yang seperti ini, katanya beliau, imannya masih belum stabil, imannya masih belum sempurna. Ya, kalau kita lihat contoh bagaimana Nabiuna Ayyub alaihi wa ala nabiyina salam yang diuji selama 18 tahun dengan penyakit, sampai dari orang yang sangat terhormat dan sangat kaya sampai tidak punya apa-apa sama sekali, tapi tetap beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna ma yashhaduhu al-'umumu minhum yastahbuna 'ala kulli muntasibin lahum shadiqun wa ghairu shadiqin fahum ajbalu taqi wa sahaba syumusalut taufiq. Jadi kita bagaimana sekarang kita belajar? Disitulah kemudian saya sama kalian perlu belajar yang namanya istiqomah. Belajar istiqomah itu penting sekali untuk kita apa? Karena orang yang istiqomah itu tidak akan terpengaruh dengan kondisi dan suasana. Jadi ketika kamu misalkan sekarang libur, besok libur, tapi karena kamu sudah istiqomah belajar kalau malam hari, maka akan tetap ambil buku. Oh, mungkin tidak ambil buku sekolahan, tapi kamu akan ambil buku bacaan. Artinya apa? Tiap hari sudah terbiasa dengan membaca buku, terbiasa dengan belajar. Maka itu yang harus kita kerjakan sebenarnya. Jadi bukan karena besok masuk, besok ada PR, kemudian kita belajar hari ini, kita kerjakan itu PR. Tapi ketika tidak ada PR, kita tidak belajar. Berarti belajarnya kita karena ada kewajiban. Jadi kalau bukan karena ada kewajiban, insya Allah kita tidak akan belajar. Maka kondisi pikiran dan kondisi akal yang demikian itu akan menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya bukan manusia yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu Imam Syafi'i itu kalau sehat, sholatnya itu sampai 300 rakaat, sholat sunnahnya. Imam Syafi'i itu berapa? 300 rakaat selain sholat fardu, selain sholat sunnah rawatib, selain tahajud dan duha. Itu sehari semalam itu 300 rakaat. Pernah kita sholat sebanyak itu? Kalau kita sholat tarawih saja berapa sholat tarawih? 23. Itu aja ingin cepat selesai gitu ya. Kalau sakit beliau itu sholatnya sebanyak 100. Jadi dikurangi sepertiga. Jadi kalau sakit sholat dalam keadaan duduk sebanyak 100 rakaat. Artinya dalam kondisi sehat ataupun tidak sehat, beliau tetap istiqomah ibadah, hanya mengurangi jumlah karena menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Kalau kita biasanya kalau sudah sakit gimana? Allah biasanya sabu obara cukup. Ya obara sholat terus. Ya kenapa? Ya karena memang iman kita masih belum betul sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
liyas'ala as-shadiqina 'an sidqihim. Karena kenapa mereka atau idza sa'ala as-shadiqina 'an sidqihim ayudrakuna mad'ina min ghairi su'alin alam yasma'un wa qul i'malu, katanya Allah Ta'ala. Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kerjakanlah, fasayarallahu a'malakum, maka Allah pasti akan lihat amal kamu. Terus siapa lagi? Wa rasuluhu, dan Allah dan Rasul juga akan melihat amal kita ini. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan kepada para sahabat, wahai Muhammad, katakan kepada sahabatmu, kepada orang-orang yang mencintaimu, kepada orang-orang yang ikut kepadamu, bahwa kerjakanlah, berbuatlah amal kebaikan, karena niscaya amal kebaikan itu akan dilihat oleh Allah wa rasuluhu, dan akan dilihat oleh siapa? Oleh Rasul, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin akan menyaksikan kita. Wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan wa sataradduna, dan akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah. Jadi kalau saya sama kalian menjadi manusia yang ahli ibadah, rajin ibadah, maka amal kita ini akan disaksikan oleh siapa? Orang-orang kampung sebelah. Alim syahadah itu orang-orang kampung sebelah itu, para ulama. Kita itu akan menyaksikan kita. Makanya di mana ada orang soleh melakukan perjalanan, itu dikawal oleh orang-orang soleh juga. Makanya beliau itu orang-orang yang soleh melakukan perjalanan kemanapun secara fisik, itu akan senantiasa dikawal. Kenapa? Karena alam syahadah, alimul ghaib syahadah, itu alam ghaib dan alam syahadah. Alam syahadah itu adalah alam di mana kita bisa menyaksikan segala sesuatu itu hakikatnya apa adanya. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya mengapa? Karena setiap manusia itu perlu belajar untuk beramal ikhlas karena Allah. Beramal berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan kewajibannya. Beramal secara sungguh-sungguh untuk ikhlas dan istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Kalau hari ini cobalah latih. Hari ini kalian sore, setiap Sabtu sore ngaji misalkan. Ternyata suatu saat saya nggak ada, saya bepergian. Maka yang terjadi sama kalian, tetap baca buku, tetap belajar, insya Allah tidak. Nah, kalau orang istiqomah itu ada gurunya atau tidak ada gurunya, ketika itu adalah jam belajar, dia akan tetap belajar. Di situ bedanya. Jadi tidak tergantung dengan guru. Makanya saya ngajar berhari-hari ini, saya bilang kepada anak MTS itu bahwa bedakan antara sekolah dengan mencari ilmu. Mencari ilmu dan sekolah itu nggak sama. Kalau sekolah itu ya ciri-ciri fisik, mencari ilmu itu batin. Mencari ilmu itu dimensi ruhaniyah, bukan dimensi zahiriyah. Dimensi batinnya orang mencari ilmu itu. Tapi kita sudah kadung salah. Kamu nggak sekolah hari ini kan gitu. Tidak bertanya kamu nggak belajar hari ini. Maka kalau hari Ahad kamu ditanya, kamu nggak belajar hari ini, maka kamu nggak bisa menjawab. Kan libur, Ustaz. Saya tidak tanya sekolah, saya tanya kamu nggak belajar hari ini. Sekarang besok gitu ya, kalau saya tanya, saya udah belajar, kan berarti Ustaz. Nah, kamu nggak bisa menjawab seperti itu karena belajar itu nggak ada liburnya. Ada liburnya belajar itu ya, ada tanggal merahnya gitu. Hah? Oh ngaji setoran, ada tanggal di masa itu beres saja. Ngomong sekolahan teh dulu, mendina teh dulu boleh, saya ramai boleh. Ya, kita kalau ingin belajar secara sungguh-sungguh, maka yang harus kita lakukan apa? Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jadi kalau orang memang kondisi batinnya itu butuh dengan belajar, nggak perlu ke tengah sawah, nggak perlu
Iya, kenapa? Karena kondisi batin kita nggak membutuhkan itu. Selama kamu haus pengetahuan, selama kamu haus ilmu, duduk dimanapun kamu akan sama. Apa buktinya? Kamu lihat kalau orang-orang Jepang nunggu bis, nunggu kereta. Karena kalau di Jepang itu lebih banyak orang pakai angkutan umum. Di negara-negara maju itu manusianya itu lebih banyak menggunakan angkutan umum daripada menggunakan mobil pribadi. Kenapa? Karena kalau angkutan umum di sana fasilitasnya, jaminannya itu jelas. Kalau di sini mau naik bis atau naik kereta, ya harus bersedia kehilangan waktu banyak. Kalau di sana tidak. Di sela-sela mereka nunggu kereta di stasiun atau di haltenya, maka mereka akan berdiri sambil pegang buku begini. Di sini sama, berdiri sambil pegang HP begini. Di sana kalaupun mereka adalah orang-orang kan canggih, orang Jepang itu kan, tapi mereka tetap bawa buku kemana-mana. Orang Jerman itu sambil berdiri di halte dia begini. Karena sama, mereka tidak meremehkan orang, sampingnya juga tidak meremehkan satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Kebiasaan membaca itu dilatih dari kecil. Nah, kamu juga sudah dilatih membaca dari kecil. Cuma masalahnya baca status sama nulis status. Mestinya yang kita baca itu adalah buku, karena itu sifatnya pengetahuan, dan juga yang kamu tulis adalah pengalaman. Makanya kalau anak-anak luar itu dari kecil usia SMP itu sudah biasa bikin cerpen. Kamu bikin apa? Disuruh bikin cerpen 1 halaman aja, kita sudah kesusahan. Apalagi disuruh menulis serius. Coba nulis serius tentang ideologi, coba nulis serius tentang Tuhan, nulis serius tentang ini, bisa tidak jalan itu. Tuhan adalah Eka lah. Begitu nyampe Tuhan adalah Eka, ya sudah ditaruh akhirnya. Kenapa? Karena dasar kita memang bukan manusia ilmiah, tetapi kita adalah manusia amaliyah, manusia robot yang melakukan sesuatu karena atas dasar perintah, bukan atas dasar inisiatif sendiri. Kalau kamu punya inisiatif sendiri, maka yang bahasa ini tidak akan bertahan lama. Di antara kamu pasti akan ada yang membersihkannya untuk bahasa ya. Nanti kalau orang lewat kepleset misalkan, akhirnya kamu lap, kamu fail. Enggak, karena manusia sama dia Gus bersihkan, jalan. Jadi harus ada instruksi. Kalau tidak ada instruksi maka tidak akan melaksanakan. Kan gitu Rik. Makanya jadilah manusia yang punya inisiatif sendiri. Sama di Putri saya tanya, ini bahasa kenapa? Hujan, Ustaz tahu saya alhamdulillah sudah hujan. Hanya kenapa maksud saya kok masih basah, kok belum dikeringkan. Cuma kan maaf masih baru belajar jadi orang cerdas, jadi gak jangkau ke sana. Kalau ditanya ini kok basah, ya Ustaz saya fail. Enggak dijawab, hujan Ustaz. Itu apa artinya? Nalarnya pendek. Jadi nalarnya pendek. Ini kok basah? Hujan tadi Ustaz. Padahal saya tanya bahasa itu maksudnya adalah kok belum dipel. Itu namanya bahasa sarkasme, nyindir. Cuma yang disindir masalahnya tak ngerti, ya Anda Rogi nyindir. Ya, jadi kalau bahasa sarkasme itu kayak begitu. Jadi ketika ini kok bahasa itu maksudnya apa? Itu perintah sebenarnya, hanya dalam bentuk kata tanya, bukan kata perintah. Ini kok bahasa, iya Ustaz saya ambil pelan. Itu kalau dia punya nalar bagus. Kebetulan nalarnya masih baru diasah. Karena COVID jadi turun lagi namanya. Maka itulah mengapa saya sama kalian harus belajar untuk menjadi manusia yang punya inisiatif sendiri. Kenapa ya Kopah langsung muncul jawaban iya? Saya laksanakan, saya harus bersihkan. Ya karena memang tidak latihan, itu harus latihan terus menerus memang. Dari kecil memang harus latihan. Cuma karena dari kecil sudah manusia instruksi, sehingga susah itu kemudian untuk ditumbuh kembangkan. Akhirnya apa? Ngeluh. Anak-anak kalau disuruh bersih-bersih susah, Ustaz. Baca kan sekarang dia.
Coba kamu contohkan satu sama lain saling berusaha untuk mencontohkan bahwa saya rapi, bahwa saya bersih, insya Allah tidak akan kotor kamar itu. Tapi karena satu sama lain saling nunggu yang lain yang mengerjakan. Apa boleh perhatian lagi yang itu saja. Kosa, nyaman, mau dulu. Ini tidak usah sedikit baru kosa. Kotor sampai paru-paru, kadang sampai lupa sekalipun belum diturunkan. Kenapa tidak ada satu punya inisiatif? Kenapa ya? Saya tanya sekarang, kamu manusia atau bukan? Belum. Manusia itu punya inisiatif sendiri. Kalau yang tidak punya inisiatif sendiri itulah istilahnya, itu udah punya inisiatif sendiri. Apa tuh? Bika? Ya aja. Bakal sekoni sampai ya. Lah iya, itu udah punya inisiatif itu udah pakai perintah mau jalan, kita jalan, serambu ambu. Apa iya kamu seperti itu? Kalau kita kemudian jadi demikian, itu namanya kita makhluk jasmani yang murni. Maka kita sebagai orang yang sebagai makhluk yang Allah Ta'ala berikan akal itu gak fungsi sebenarnya. Ini tempat ini sudah bersih seperti ini, sudah rapi, kamarmu sudah dirapikan misalkan. Tapi ternyata tidak rapi-rapi. Kenapa? Karena memang tidak punya inisiatif. Apa iya harus saya, kadang ibunya yang naik kontrol kebersihan. Kurang lah kelas 3 sama kelas 2 SMA untuk kontrol itu. Apa nunggu kuliah ada di sini? Kamu kuliah tetap di sini. Tapi tetap tidak punya inisiatif. Itu berarti sudah hampir terlambat. Susah itu sudah. Kalau sampai jadi mahasiswa tetap demikian, insya Allah abadan abidin alias selamanya akan seperti itu. Jadi selamanya akan mengalami demikian. Makanya dari sekarang belajar inisiatif, dan itu nggak rugi. Emang kalau saya sama kalian misalkan, ya kalau saya sama kalian bersih-bersih, rugi loh. Kenapa? Karena yang penting kamu ikhlas, itu tetap dilihat oleh Allah. Fasayarallahu a'malakum. Allah akan lihat apa yang kamu lakukan. Allah akan lihat apa yang kamu bersihkan, bukan hanya Allah Ta'ala. Allah wa Rasul wal mu'minun akan melihatnya. Siapa yang disebut mukminun? Para aulia ilah. Kalau kamu sampai sering dilihat oleh para aulia ilah, setiap hari kamu akan mendapatkan pancaran cahaya dari mereka. Sehingga kian hari kian akan bertambah berakhlak, kian hari akan menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau wali nggak ada yang lihat kamu satupun dari beliau-beliau itu, kamu berharap jadi manusia baik? Jangan harap. Kan kita hanya ingin dipandang oleh orang-orang aulia ilah, oleh Allah Ta'ala. Ini hambaku sedang bersih-bersih. Kalau yang kamu lakukan adalah ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat sesama manusia, maka kamu pasti akan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di hadapanku. Sekarang kamar saya kotor, maka saya harus bersih-bersih. Sekarang musola kotor, maka saya harus bersih-bersih. Entah karpet ini sudah berapa hari tidak dibersihkan, pakai penebal itu. Apa jangan-jangan untuk keselamatan? Berarti sebulan sekali ya? Jadi sebulan sekalian, tidak apa-apa juga. Kok nyaman gitu yang menempati, kalian sendiri sebenarnya. Makanya kita belajar bagaimana secara bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang beramalnya karena Allah, karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wahasiluha, dan kesimpulannya adabul murid fil madhi wad dami wa marji'uha ila khamsatin. Jadi kesimpulannya, bagaimana seorang murid itu, siapa murid itu? Orang yang punya kemauan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan salik, yaitu perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Harus mampu menyamakan antara pujian dan cacian, lapangnya rezeki
rezeki atau sempitnya rezeki itu tidak mempengaruhi kita, maka itulah yang disebut sebagai orang-orang sholihin, orang-orang muridin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita beribadah bukan menuju kepada surga, tetapi kita beribadah menuju kepada Allah. Kita dan surga itu masih mulia kita, karena surga itu mulia karena ditempati oleh orang yang mulia. Surga itu tempat semulia-mulianya tempat, tergantung yang menempati. Adalah istana itu diganti yang menempati saya sama kamu, bukan istana, namanya apa? Rumah. Kembali kepada yang menempati. Kursi itu kalau ditempati khotib jadi mimbar namanya. Kalau ditempati pengantin jadi pelaminan. Ditempati saya sama kamu kursi. Coba kalian duduk. Apa? Tiga. Berarti tergantung yang menempati. Artinya apa? Bagaimana kalian dimanapun kalian, seluruh tempat itu menjadi mulia karena kalian, seluruh kedudukan menjadi mulia karena kalian. Jadi manusia seperti itu. Saya jadi contoh atau perumpamaan, tapi artinya dimanapun kamu berada, kamu membuat tempat itu menjadi mulia, menjadi bercahaya. Artinya dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi sumber kebaikan, kita senantiasa menjadi sumber pengetahuan. Kenapa? Karena kita berusaha khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada yang bilang kalau tubuh itu sehat berarti batinnya juga sehat. Sehat ya, bukan kuat. Tahu sehat. Sehat kalau perspektifnya kaum sufi itu berarti di dalam tubuhnya tidak ada penyakitan. Gak punya asam urat, gak punya kencing manis, gak punya kolesterol, gak punya itu, gak punya penyakit-penyakit tersebut. Terus kemudian sehat itu bukan berarti kuat, tetapi kondisi stabilnya tubuh. Jadi seluruh organ dalam tubuh kita berada pada posisi stabil. Gula darahnya, terus kemudian detak jantungnya, terus kemampuan paru-parunya, ginjalnya, itu semuanya stabil. Itu namanya orang yang sehat. Apakah orang yang sehat itu butuh makan banyak? Tidak. Makanya kalau orang Indonesia itu rata-rata perutnya buncit, jangan six-pack. Kenapa? Yang dimakan adalah nasi. Karena nasi itu kandungan karbohidratnya tinggi, sehingga itu yang akan bikin buncit. Jarang kamu lihat orang barang yang tinggi dan seterusnya terus buncit, jarang. Kenapa? Karena mereka tidak makan nasi. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa, Amerika itu kan mereka makan roti. Jadi pagi mereka hanya roti tawar 2 sama telur rebus 1. Itu sampai sore. Kita habis amsli 1 mangkok. Tanya Aki, Mas, mereka akan jawab belum, Ustaz. Padahal sudah habis amsli 1 mangkok. Jadi tanya Aki, Mas, sudah makan? Belum. Karena makan bagi kita itu adalah nasi. Apalagi menunya seperti kemarin ya. Apa kemarin menunya? Ada kan? Jadi kalau sudah seperti itu, orang kelebihan karbohidrat itu akan suka ngantuk. Di mana-mana akan ngantuk. Orang yang kerjanya makan itu ngantuk. Makanya itu al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat ada pada badan yang sehat. Apa katanya? Akal yang sehat ada pada badan yang sehat, bukan hati, iman, akal. Kita hidup harus ikut hati apa ikut akal? Nah, ikut hati.
hati makanannya itu ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makannya hati itu adalah zikir, bukan capcay seperti dibawakan ibunya Alvin kemarin, bukan itu. Ya, bukan ayam crispy, bukan. Itu untuk fil jismi salim. Kalau badan yang sehat, maka akalnya juga sehat. Gimana gak sehat kalau nutrisi otaknya banyak? Bahkan kalau yang gak sehat, makan-makannya dikasih pil nafsu makan. Jelas kan namanya, pil nafsu makan. Maka yang dibuatin apanya? Nafsunya. Terus kalau yang dikuatkan itu adalah nafsunya, berarti kita akan jadi manusia bagaimana kemudian? Yo, Peter kali terus, kali terus padanya. Kenapa? Karena akal kita ini oleh Allah Taala hanya dibuat untuk paham, bukan untuk diikuti. Akal hanya diciptakan untuk bisa memahami alam semesta, tapi bukan untuk diikuti. Makanya kalau ada Al-Quran, pasti Allah Taala bercerita tentang alam semesta. Tapi kemudian ketika persoalan tenangan kedamaian kebaikan, Allah simpan kalimat buat. Buat itu adalah hati, bukan akal kita. Jadi kalian bahwa kalau nutrisi akal mengubah, maka kamu juga akan jadi manusia yang akalnya juga kuat. Padahal Allah sudah bilang, hei manusia, kalau kamu mau ngakalin, jangan pernah ngakalin Allah, karena Allah itu maha mengakali. Dia adalah wallahu khairul makirin. Jadi Allah paling baiknya orang yang melakukan rekayasa. Akal itu melakukan rekayasa. Contoh, karena sekarang bukan musim hujan, kamu mau keluar, mau jalan. Begitu kamu mau jalan, hatimu bilang mantel. Terus otakmu bilang, oh terang, tidak ada awan, tak kira hujan. Itulah yang sering kita lakukan. Yang paling sering kamu alami itu kalau tugas. Kalau sudah nugas, ya dikasih tugas sama gurunya tadi pagi. Malam kan santai. Oh iya, ada tugas IPS, ada tugas pelajaran sejarah. Masih seminggu lagi katanya Pak Guru. Akalmu kemudian main itu karena terlalu sehat akalnya, sehingga dia bisa mengalahkan hatinya. Makanya kemudian kalau asupan jadi kamu kurangkan, dan sering kamu berkata dengan sering kamu melek malam hari, maka asupan rohani kamu akan bertambah. Jadi itulah yang perlu kita pahami bersama. Baik, itu mungkin masih ada lagi, silakan. Matikan ya.